Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya Umi Fadilah, guru SD Negeri Gedangan 1, Sumombito, Kabupaten Jombang. Perkenalkan fasilitator kelas 280 yaitu Ibu Musrifah dan pengajar praktik Bapak Muhammad Alfian Fanani. Rancangan tindakan aksi nyata keyakinan kelas untuk membangun budaya positif sekolah. Adapun latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif, sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata modul 1.4, timbulnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur aksi nyata. Pertama, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Tiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada tahap perencanaan. 1. Membuat rancangan tindakan aksi nyata. 2. Menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dan warga sekolah lainnya. Dan yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu, sarana, dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Lanjutan dari tahap pelaksanaan, guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid. Murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Guru meminta murid untuk menuliskan satu suasana kelas impian mereka pada kertas memustik yang telah dibagikan oleh guru. Dan yang terakhir, murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada tahap refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu disempurnakan? Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan dan membuat program perbaikan untuk kedepannya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada tahap harapan aksi nyata. Murid mulai terlihat memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, maka murid lain yang mengingatkannya. Murid menjalankan keyakinan kelas. Murid juga mulai menghargai teman lain, sehingga menghindari terjadinya bullying.
Guru lebih mudah mengontrol murid serta pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan budaya positif sesuai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Dukungan yang kedua yakni dari orang tua atau wali murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif, yaitu dengan keyakinan kelas. Dukungan tersebut didapatkan berawal dengan memberikan sosialisasi kepada semua warga sekolah dan orang tua wali murid. Selanjutnya, melanjutkan koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan disiplin positif, yaitu dengan keyakinan kelas. Kesimpulan, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila atau berawal dari rancangan aksi nyata. Budaya positif ini saya berharap menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di SDN Gedangan 1 Sumambito. Saya menyadari untuk sebuah perubahan membutuhkan proses, termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Harapannya melalui implementasi ini dapat meraih visi terwujudnya murid yang berprofil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini, baik semua? Alhamdulillah baik ya. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua dan suatu kebanggaan untuk kita semua telah hadir yang terhormat Bapak Hadikin Setio Putro SPD SD serta yang terhormat narasumber kita hari ini Ibu Umi Fadila SPD SD. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator pada hari ini dalam acara aksi nyata dalam rangka menularkan atau pengibasan dari guru penggerak dalam melestarikan budaya positif, membangun budaya positif sekolah, yaitu penularan dari guru penggerak aksi nyata. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, kita perkenankan hari ini yang terhormat Bapak Hadikin Setio Putro SPD SD untuk menyampaikan sedikit sambutan untuk acara pada hari ini. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi, yaitu membebaskan apa yang diperoleh oleh ibu guru kita, yaitu Ibu Umi Fadila, dalam hal sebagai peserta calon guru penggerak. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diketahui bersama bahwa guru penggerak ini bukan suatu paksaan, tapi suatu kewajiban bagi kita untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Karena apa? Di sini ada materi-materi yang akan dan cara bagaimana kita mengajar ke depan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, apabila bagaimana nanti tidak mengikuti atau tidak
eh, mereka yang menjadi guru penggerak akan satu langkah lebih maju daripada yang tidak guru penggerak. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon nanti apa sih guru penggerak dan bagaimana sih yang didapat, ini nanti akan disampaikan kepada semua dalam waktu 1 jam ke depan nanti, insya Allah. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengikuti dengan baik. Kemudian mohon Bu Uli untuk memberikan materinya ke teman-teman agar nanti teman-teman juga bisa meniru apa yang panjenengan peroleh dari pelatihan selama ini. Demikian Bapak Ibu, saya kira kita selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu akan kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber terhebat kita yang terhormat Ibu Umi Fadila SPDSD, dan nanti akan ada sesi pemateri kurang lebih 30 menit dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat? Alhamdulillah. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Hadikin Setiaputra SPDSD selaku Kepala Sekolah yang memberikan dukungan, dan juga Bapak Ibu rekan guru SDN Gedangan 1 yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya kepada saya. Pada pagi hari ini saya bermaksud untuk mengimbaskan, yaitu dengan melakukan aksi nyata modul 1.4 membangun budaya positif sekolah. Nah, ini hal yang saya peroleh pada waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Bukan saya bermaksud menggurui, mohon maaf, kita sama-sama belajar. Pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang yang memfasilitasi saya, yaitu fasilitator saya Ibu Musrifah, kemudian pengajar praktik saya Bapak Muhammad Alfian Fanani, dan saya sendiri Umi Fadilah sebagai calon guru penggerak yang harus banyak belajar tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, yang pertama, pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pelajar Pancasila. Kita belajar dari filosofis Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, terima kasih. Belajar dari filosofi tersebut, kemudian muncullah konsep utama modul budaya positif, yakni yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya, keyakinan kelas.
dan juga segitiga restitusi. Apa itu? Nah, akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita sebagai guru sudahkah menyadari bahwa setiap anak perkembangannya sesuai dengan fasenya? Untuk kelas rendah biasanya kita menggunakan media konkret untuk pembelajaran, dan untuk kelas tinggi mulai sedikit abstrak. Buatan Bu, Pak. Nah, kemudian disiplin positif, yakni dalam budaya kita kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri agar mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Setiap hari kita datang ke sekolah selalu dalam niat kita, tujuannya seperti itu. Betul? Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kita menyadarkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Itu keinginan dasar kita sebagai seorang guru. Tanpa sokongan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Bagaimanakah cara kita menerapkannya? Yaitu dengan disiplin positif dan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Setiap orang mempunyai cara. Bagaimana caranya bertahan hidup? Bagaimana caranya agar bisa diterima oleh lingkungan kita? Bagaimana kita menguasai apa yang menjadi tupoksi kita? Dan bagaimana kita bisa bebas berinovasi, berkreasi agar kita dapat mewujudkan cita-cita kita. Dan yang terakhir, kesenangan. Tentunya setiap orang akan merasa senang jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Adapun motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti keinginan dari dalam hati kita yang kita sebut dengan motivasi. Nah, bagaimana cara menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yaitu dengan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu tergolong perilaku kita
apa yang selama ini sudah kita lakukan. Sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya pun juga menerapkan hal yang sama, yaitu dengan cara terkadang menghukum murid saya kalau mereka melakukan kesalahan. Dan yang berwarna kuning ada cara, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita juga memberikan penghargaan atau reward kepada murid-murid kita yang bertingkah laku baik, dan sebaliknya kita pun memberikan konsekuensi terhadap murid yang melakukan tidak disiplin. Nah, bagi murid yang melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, maka itu tergolong juga dengan motivasi ekstrinsik. Apakah kita sadar? Itu hanya rayuan kita agar mereka mau melakukan disiplin positif. Itu adalah cara-cara kita yang selama ini kita lakukan. Dan ternyata ada cara yang lebih baik lagi, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dengan murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari slide yang saya tayangkan, lebih baik mana? Motivasi ekstrinsik apa motivasi intrinsik? Intrinsik. Apa Bu? Intrinsik. Iya, motivasi intrinsik. Kita akan merasa senang sekali jika motivasi intrinsik itu tumbuh dari kesadaran murid-murid kita semua, terutama pada diri kita sendiri. Kesadaran saya, yaitu saya banyak kekurangannya. Menjadi seorang guru saya banyak kekurangan memahami ilmu-ilmu pendidikan. Itulah yang menjadi alasan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, agar kelak saya bisa mengajar murid-murid saya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya seorang guru, saya kelahiran tahun 80-an, sedangkan murid saya sudah kelahiran tahun 2000-an. 10 tahun lagi murid saya 2020-an yang akan saya ajar. Dari itulah maka alasan saya mengikuti program guru penggerak. Itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri saya, agar juga nantinya bisa membangun motivasi intrinsik rekan-rekan sejawat saya, murid-murid saya. Dan untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Selama ini, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, ternyata saya melakukan beberapa kesalahan, yakni pada kesalahan memberikan hukuman kepada murid-murid saya yang kurang patuh. Dan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut. Kita juga memaksa, dan murid selama ini juga menyembunyikan kesalahannya agar tidak diketahui oleh gurunya. Murid juga menjadi rendah diri. Dan yang di sebelah kanan, penghargaan yang selama ini kita berikan kepada murid-murid kita ternyata juga tidak efektif, merusak hubungan manusia. Anak yang dapat
penghargaan, dia merasa bangga. Sedangkan temannya yang tidak mendapat penghargaan, timbul rasa iri. Kemudian akibat dari penghargaan juga mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking ternyata juga kurang memberikan motivasi kepada murid-murid kita, dan juga merampas hak menghargai dirinya. Saya bisa apa, saya bisa apa. Terkadang kita lalai bahwa setiap murid, setiap anak punya keistimewaan. Dia ingin dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang di sebelah kiri yakni kita namakan konsekuensi. Konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus memantau anak. Kita harus berada di sampingnya untuk memantau, memonitoring apakah anak-anak ini sudah melakukan kebajikan-kebajikan. Kemudian konsekuensi dengan stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi apa kesalahannya. Sedangkan hal baik yang saya peroleh selama pembelajaran ini yakni restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain, temannya, gurunya, bukan. Tetapi yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri, yang kita sebut dengan motivasi intrinsik tadi. Kemudian, jika murid tersebut melakukan sebuah kesalahan, maka murid tersebut bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, bagaimana penerapan restitusi? Ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah teori Goshen pada tahun 2024. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apakah yang sudah saya perbuat ini betul? Apakah yang sudah saya perbuat ini salah? Kita akan belajar dari situ. Nah, dengan adanya teori restitusi ini, kita mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan pada murid kita dan juga diri kita sendiri. Adapun ciri-ciri restitusi yang kedua, yakni bisa memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Jadi apa yang dikehendaki murid kita tawarkan pada dia. Dia memilih cara yang bagaimana. Kemudian ciri yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam dirinya, agar bisa tumbuh motivasi intrinsik tadi. Ciri yang selanjutnya yakni mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan ciri berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jika kita menemukan suatu permasalahan yang dialami oleh murid kita akan berusaha bagaimana solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut, bagaimana cara agar anak ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk slide selanjutnya, perbedaan. Contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan PR. Selama ini kita sebagai guru melakukan yang mana, Bu? Pak, kalau murid sering tidak mengerjakan PR, apakah kita pada fase hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Selama ini yang kita lakukan, saya sendiri pun belum bisa melakukan restitusi yang sebenarnya. Saya masih tahap belajar. Pada modul 1.4 ini sudah ada beberapa kasus anak yang dialami anak yang saya coba memecahkannya dengan restitusi. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah memberikan hukuman. Guru menghukum murid hormat bendera selama 10 menit, atau kalau tidak, yang sering kita terapkan adalah anak-anak kita suruh membersihkan halaman sekolah yang banyak sampah. Terkadang guru marah dan murid juga takut. Dan hal yang lebih baik yang sudah pernah kita lakukan yaitu dengan konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi. Kita membuat kesepakatan dulu dengan murid-murid kita, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terkadang kita masih melakukan itu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu pun dalam jangka pendek yang dilakukan oleh murid-murid kita. Betul napa mboten? Nah, hal yang paling baik pada teori ini yaitu dengan restitusi, pemecahan masalah dengan restitusi, dengan cara guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah budaya positif pada modul 1.4 yang semoga bisa kita laksanakan ke depannya. Karena setiap hari kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan murid-murid kita di sekolah.
Dan juga saya juga tidak lepas sebagai ibu rumah tangga, selalu ada permasalahan dengan anak-anak saya. Dari sini saya belajar bagaimana mempraktekkannya, bagaimana menerapkan restitusi tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Selama ini yang kita lakukan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada kita pada posisi teman, ada kita pada posisi pemantau, dan yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Selama ini saya sendiri juga banyak belajar, masih dalam posisi menghukum, dalam posisi membuat rasa bersalah, dan juga terkadang sebagai teman dan juga memantau. Saya masih belajar dan banyak belajar agar saya dapat pada posisi manajer. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi sebagai penghukum, kita akan mengatakan ini kepada anak-anak kita: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Saat kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, kita akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dan saat kita pada posisi teman, kita akan berkata, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol kita sebagai teman mereka. Dan pada posisi pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kenapa kamu masih melakukan kesalahan. Itu kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer. Pada posisi manajer, kita akan mengatakan kepada anak-anak kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mereka kita tanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, pada posisi manajer inilah yang diharapkan dari pembelajaran yang saya peroleh selama pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4. Kita berusaha memotivasi, yaitu motivasi intrinsik pada anak-anak didik kita, murid-murid kita, agar mau belajar dari kesalahan. Untuk selanjutnya, yakni tentang keyakinan kelas. Sebelum kita menerapkan restitusi, langkah utama kita adalah membuat bersama-sama dengan murid, yakni keyakinan kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini salah satu contohnya. Mengapa, Bu? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Menjaga keamanan. Ya, aman. Nah, supaya aman.
kedua, ini adalah contoh juga. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kita tetap sehat, agar kesehatan kita tetap terjaga. Terima kasih Bu Aslika atas jawabannya. Benar sekali seperti itu. Nah, kita tampilkan slide selanjutnya. Cara kita kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu guru bersama murid membuat keyakinan kelas dengan cara yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Kita berdiskusi dengan murid-murid kita di dalam kelas. Apa yang menjadi idaman mereka? Sekolah yang bagaimana yang mereka inginkan? Kita berdiskusi dengan mereka. Setelah itu kita merumuskan bersama-sama dengan murid, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah kita dapatkan rumusan peraturan, kemudian kita menempelkan keyakinan di kelas. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yakni dari yang lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh di kelas 1 yang sudah saya terapkan. Yang pertama, anak-anak, apa yang kamu idamkan selama bersekolah di sini? Terus anak-anak saya ajak menulis di bukunya, sekolah idamanku. Nah, kita akan bisa mendapatkan sekolah idaman setelah kita membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Kemudian anak-anak menjawab, saya ingin sekolah bersih. Mereka berkata seperti itu. Berarti dalam hati mereka itu sudah ada keinginan untuk membersihkan lingkungan. Mereka jawabnya seperti itu. Kemudian saya ajak menuliskannya berupa tulisan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, saya ingin sekolah yang rapi. Betul, sekolah yang rapi. Caranya bagaimana agar sekolah kita rapi? Menggunakan seragam, Bu, biar sama. Oh iya, berarti memakai seragam agar rapi. Kemudian mereka menjawab lagi, saya ingin sekolah yang nyaman. Bagaimana cara kita memperoleh sekolah yang nyaman? Kemudian ditulis di situ, menghargai orang lain agar nyaman. Dan masih ada lagi, yaitu mereka ingin sekolahnya antara satu dan yang lainnya saling sapa, saling salam, dan juga senyum. Oh iya anak-anak, berarti itu menerapkan 5S, yaitu apa saja? Senyum. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dalam hati mereka menjawab seperti itu. Kemudian ada lagi, yaitu, Bu, saya ingin teman-teman saya itu kalau Bu Umi bicara itu mendengarkan. Oh iya, marilah kita tulis. Jika satu orang bicara, lainnya mendengarkan. Itu
kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak kelas 1. Tetapi itu masih tahap awal, belum bisa terlaksana dengan baik. Dari situlah saya belajar dan belajar. Mungkin nanti di sekolah kita pada semester selanjutnya bisa kita terapkan membuat keyakinan kelas dengan diawali kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, dan kemudian kita terapkan restitusi jika anak tersebut melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi yang kita lakukan saat pemecahan masalah atau kita menemukan permasalahan pada murid-murid kita, yakni langkah-langkah kita adalah validasi tindakan yang salah. Apakah betul kamu melakukan hal tersebut? Kita tanya pada anak-anak yang sedang melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan pada anak-anak kita agar mereka menjawab sendiri, agar mereka mengeluarkan sendiri dari dalam dirinya kehendak. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak-anak itu. Dan kemudian langkah selanjutnya, langkah ini bisa tidak urut, tidak apa-apa Bu, Pak. Tidak urut, tidak apa-apa. Menstabilkan identitas. Kita stabilkan dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan Bapak Ibu guru pun terkadang melakukannya. Tetapi Bapak Ibu guru harus mengontrol diri Bapak Ibu guru agar bisa lebih baik ke depannya. Semoga ini nanti bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas 1 yang sudah saya sepakati dengan anak-anak didik saya. Semoga kedepannya anak-anak didik saya mau melakukannya dengan dasar motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kesimpulan dari materi budaya positif, yakni tadi ada identitas gagal, yaitu dengan cara kita memberi hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Terkadang anak-anak kita tidak sengaja, mboten disengaja, membuat kesalahan tersebut tidak disengaja. Kemudian hukuman dibuat oleh guru, dan hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan yakni identitas sukses, disiplin dengan cara konsekuensi sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan identitas sukses yang satu adalah restitusi, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid
atau anak, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka ajuan berpikir, restitusi murid atau anak. Demikian materi dari modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, apakah yang saya sampaikan tadi memang betul-betul kita alami atau itu hanya teori? Alami. Kenyataan sudah kita alami setiap hari, dan dari sini saya memperoleh sedikit ilmu sehingga saya bisa mengimbaskan kepada panjenengan semua. Bukan bermaksud saya menggurui atau lebih pintar, boten. Agar kita mau sama-sama belajar dari kesalahan, mau sama-sama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Niki kula belajar saking Bu Ismiyatin. Terus pundi Bu? Khairukum linnas anfa'ukum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan juga motivasi intrinsik saya, utlubul ilmi walau ayah, walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Siapapun guru kita, siapapun mereka, kita ambil ilmunya yang manfaat bagi kita sendiri dan juga murid-murid kita dan lingkungan sekitar kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih disampaikan Bapak, Ibu, hadirin semuanya. Gimana? Masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Terima kasih pemaparan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya. Kita buka sesi pertanyaan sekarang. Ya, Bu Wahyu. Bisa berdiri nggak Bapak Bu? Terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah yang sekolah kita tercinta. Itu tadi sudah sangat menginspirasi buat kita semua, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi di lingkungan kita. Itu yang setiap hari. Ya mungkin secara tidak sengaja kita menghukum atau memberikan konsekuensi atau restitusi. Terima kasih untuk ilmunya tadi. Ada masukan banyak buat kita semua. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah, ini tadi kok ujuk-ujuk modul 1.4. Terus bagaimana yang modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.4 itu tentang apa? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih untuk Bu Wahyu yang sudah bertanya. Ini langsung dijawab atau kita mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Langsung saja. Pertanyaan dari Bu Wahyu tadi,
kok ujuk-ujuk gitu ya, kok ujuk-ujuk modul 1.4 yang jadi pertanyaan modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 itu bagaimana? Kami silakan untuk sebagai tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Wahyu, pertanyaannya sangat menginspirasi. Kenapa kok ujuk-ujuk modul 1.4, modul 1.2, 1.1, 1.2 dan 1.3-nya mana? Nah, di sini saya akan mengulas sedikit untuk yang saya peroleh pada modul 1.1, yakni tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu semua senior-senior saya mesti sudah paham dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nggih Bu Is, napa mawon niku wau Bu Is? Artinya insya Allah yang ingin Santoso di depan memberikan contoh yang terbaik, terutama di kalangan anak kita. Yang kedua, ingin Mangunkarso di tengah-tengah mereka kita berusaha untuk memberikan dorongan yang baik pula. Kemudian yang terakhir, Tutmur Handayani, di belakang mereka kita juga berusaha keras untuk memberikan dorongan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bu Ismiatin atas bantuan jawabannya. Dan untuk modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dan untuk peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, guru penggerak sebagai coach bagi guru lain yang memberikan dampingan. Begitu Bu Wahyu untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dan untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bagaimana guru melakukan perubahan dengan tahapan Bagja. Mungkin ada yang pernah mendengar tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu apa? Nah, Bu Aslika bertanya. Dari huruf 5 tadi ada B. B yang pertama buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga yang huruf G-nya gali mimpi, ingin bagaimana ke depannya. Kemudian dan huruf J jabarkan rencana, dan yang A terakhir adalah atur eksekusi. Kita lakukan eksekusi bagaimana tindakan-tindakan kita selanjutnya agar tujuan dari visi sekolah tercapai. Ada yang mau menambahkan mungkin? Dan yang modul 1.4 tentang disiplin positif. Itulah asiknya saya belajar pada pendidikan program guru penggerak. Yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya dapat ilmu tentang hal-hal tersebut. Berarti modul satu tidak ada, gitu tak? Berarti modul 1.1, 1.2, 1.3 kesimpulannya di 1.4 bagaimana guru nanti menerapkan kepada murid sekolahan menuju sekolah yang lebih bagus dari tahun ini ke tahun yang akan depan, itu maksudnya. Betul sekali Bu Aslika, tepuk tangan buat Bu Aslika dan kita semuanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sekelumit ilmu yang saya peroleh dari program pendidikan
semoga bermanfaat. Amin, amin ya Allah. Jika ada kekurangan itu sempurna dari saya, dan jika ada baiknya itu sempurna, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk narasumber pembicara kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk salam. Oh ya, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Saya akan memaparkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid saya kelas 1. Ada yang mau saya tampilkan? Sebentar ya. Oh ya, ini masih ada sambungan dari narasumber kita akan menampilkan Contoh. sesi tambahan. Kurang lebih 5 menit waktunya ya Bu. Yang akan saya tampilkan yakni pada kegiatan demonstrasi konstektual. Ini adalah contoh kasus yang pernah saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Cabut. Nggak bisa kamu geser, karena sekarang kamu
diterapkan juga oleh teman-teman guru yang lainnya demi untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Itu adalah tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku moderator, apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah walil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia Maju.